Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atikasuri dengan NPM terakhir 064. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terkait bab 10, yaitu pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama di sini ada definisi laporan kinerja. Laporan kinerja perusahaan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan, operasi, dan non-keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan kinerja perusahaan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan, menganalisis hasil kegiatan operasional, dan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis laporan kinerja perusahaan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, laba bruto, biaya operasi, dan laba neto perusahaan dalam suatu periode. Kemudian yang kedua ada laporan posisi keuangan, di mana laporan ini menyajikan informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas, di mana laporan ini menyajikan informasi terkait aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan dalam satu periode. Kemudian yang terakhir itu ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini menunjukkan adanya perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk kontribusi pemegang saham, saldo laba, distribusi dividen, dan perubahan lainnya dalam modal perusahaan. Kemudian di sini ada pengukuran kinerja moneter dan non-moneter. Pengukuran kinerja moneter dalam perusahaan manufaktur itu melibatkan evaluasi dan analisis kinerja keuangan yang berfokus pada aspek moneter atau keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, tingkat profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, pengelolaan biaya, dan faktor-faktor keuangan lainnya berpengaruh pada kesehatan finansial perusahaan. Yang kedua ada pengukuran kinerja non-moneter. Dalam akuntansi, ini adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja unit bisnis atau departemen berdasarkan faktor-faktor non-keuangan. Pendekatan ini itu mengakui bahwa kinerja suatu unit tidak hanya dapat diukur melalui angka-angka keuangan, tetapi juga melalui berbagai aspek kualitatif yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, yang selanjutnya itu ada pusat pertanggungjawaban. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada pusat biaya atau cost center. Ini adalah pusat pertanggungjawaban yang menekankan pada efisiensi pengeluaran sebagai pengukuran kinerja keuangannya. Jika makin efisien, maka kinerja keuangannya makin baik. Nah, pusat biaya tidak mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian pusat biaya ini adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Nah, yang kedua ini ada pusat pendapatan. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat pendapatan atau revenue center merupakan suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja suatu bagian organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan. Pusat pendapatan bisa berupa departemen, divisi, proyek, atau unit bisnis yang beroperasi secara terpisah dan dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diukur secara terpisah. Next. Sini ada pusat laba. Pusat laba atau profit center dalam akuntansi adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja suatu pusat laba atau divisi dalam sebuah organisasi. Pusat laba merupakan unit bisnis dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab atas penghasilan dan biaya yang dapat diukur secara terpisah. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat laba diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan laba atau keuntungan tertentu. Nah, pusat laba tersebut dianggap sebagai pemilik laba dan bertanggung jawab atas pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai laba tersebut. Pengukuran kinerja pusat laba didasarkan pada selisih antara pendapatan dan biaya yang ditanggung oleh pusat laba tertentu. Selanjutnya, ada pusat investasi.
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat investasi atau investment center adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pusat investasi atau proyek dalam organisasi. Nah, pusat investasi dapat berupa divisi, departemen, atau proyek yang mengharapkan imbal hasil investasi atau laba dari aset yang diinvestasikan. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.